Sungai Kongo, atau yang sebelumnya dikenal sebagai Sungai Zaire, merupakan sungai terbesar di Afrika Tengah bagian barat dengan panjang mencapai 4.667 km dan menjadikannya sebagai sungai terpanjang kedua di Afrika setelah Sungai Nil. Sungai ini memiliki kedalaman sekitar 220 meter dan menempatkannya sebagai sungai terdalam di dunia dan sebagai sungai yang terlalu dalam untuk ditembus oleh cahaya. Sungai ini juga memiliki aliran terbesar kedua di dunia dengan debit mencapai 1,5 juta kubik air per detiknya. Sistem Sungai Kongo memiliki anatomi unik yang membaginya menjadi 3 wilayah yang berbeda, yaitu Kongo Atas, Kongo Tengah, dan Kongo Bawah. Bagian atas terdiri dari anak sungai serta jeram. Bagian tengah sebagian besarnya merupakan aliran yang stabil, dan bagian bawah terdiri dari ngarai dan air terjun yang dapat membuatnya berbahaya. Jalurnya mengambil bentuk busur raksasa yang mengalir ke barat laut, barat dan barat daya sebelum akhirnya mengalir ke Samudra Atlantik di Banane di Republik Demokratik Kongo. Cekungan drainasenya meliputi area seluas 3.457.000 km persegi yang mencakup hampir seluruh wilayah negara itu, serta sebagian besar Republik Kongo, Afrika Tengah, Zambia Timur, Angola Utara, dan sebagian Kamerun dan Tanzania. Sungai Kongo memiliki lebih dari 4.000 pulau, dan lebih dari 50 pulau memiliki panjang sekitar 10 mil. Dengan luas dan panjang semacam itu, Sungai Kongo juga menjadi rumah bagi sejumlah besar anak sungai yang membentuk jaringan saluran air terbesar yang dapat dilayari di benua itu. Kendati demikian, kemampuan navigasinya dibatasi oleh rintangan yang tidak dapat diatasi, yaitu serangkaian 32 air terjun tinggi termasuk air terjun Iga yang terkenal. Sungai serta anak-anak sungainya mengalir melalui hutan hujan terbesar kedua di dunia, yaitu hutan hujan Kongo. Hutan hujan yang lebat, curah hujan yang tinggi, dan cekungan tanah buruk yang dilalui Sungai Kongo menghasilkan populasi yang jarang, kecuali pemukiman para pemburu, petani dan nelayan di sepanjang atau di dekat sungai. Dan karena dekat dengan Khatulistiwa, iklimnya menjadi sangat panas serta lembab. Dengan banyak anak sungai yang dimilikinya, Sungai Kongo membentuk jaringan saluran air terbesar yang dapat dilayari di benua itu. Bagian paling jauh dari Sungai Kongo dapat ditemukan di pegunungan timur laut Zambia di sekitar Danau Tanganyika, di mana anak sungai terpanjang Sungai Kongo akan dimulai yang bernama Sungai Chambezi. Secara bertahap, sungai ini melebar dan menambah kecepatan sampai memasuki jeram sepanjang 75 mil yang sering disebut sebagai gerbang neraka. Kemudian dari sana, ia memasuki daerah hutan hujan tropis yang dikenal sebagai Lualaba atau Kongo Atas. Perjalanannya melalui hutan hujan menyebabkannya melintasi Khatulistiwa 2 kali. Campuran iklim Khatulistiwa dan sumber air besar yang disediakan oleh Sungai Kongo menyediakan bahan yang sempurna untuk hutan hujan tropis terbesar kedua di dunia. Hutan hujan cekungan Kongo adalah rumah bagi banyak kehidupan tumbuhan serta hewan unik, di mana para ilmuwan memperkirakan bahwa terdapat sekitar 10.000 spesies tanaman tropis ditemukan di hutan hujan yang sangat besar ini. Dan sekitar 30% dari mereka tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Cekungan Kongo juga merupakan habitat alami dari sekitar 400 spesies mamalia, 1.000 spesies burung, dan 700 spesies ikan. Sebagai perbandingan, Sungai Nil memiliki sekitar 800 spesies ikan unik, dan Sungai Mississippi memiliki sekitar 100 ikan.
Ini berarti bahwa kekayaan ikan yang dimiliki Sungai Kongo hampir menyamai Sungai Nil. Beberapa mamalia yang lebih terkenal dan karismatik di wilayah ini termasuk gajah hutan, gorila daratan rendah dan gunung, simpanse, bonobo, okapi, macan tutul, kuda Nil, serta singa. Spesies hutan hujan lainnya termasuk lalat sese yang terkenal, kumbang Goliat Afrika, juga burung beo abu-abu Afrika Kongo. Selain menjadi rumah bagi beragam jenis flora dan fauna, Sungai Kongo adalah sumber ekonomi yang sangat penting, yang karenanya ia disebut sebagai tulang punggung negara Kongo. Sungai ini juga disebut sebagai jantung air tawar Afrika yang sangat besar. Wilayah di sekitar Sungai Kongo memiliki banyak sumber daya yang berharga dari gading, karet, serta kayu. Hampir semua orang sungai terlibat dalam penangkapan ikan. Di sepanjang bagian sempit, di mana jeram sering terjadi, memancing menjadi pekerjaan yang menarik bagi banyak orang di pedesaan. Mereka memasang perangkap ikan ke tiang pancang atau bendungan yang dibangun pada jeram. Selain berprofesi sebagai pemancing, mereka juga bekerja sebagai petani. Mereka menaikkan tanggul untuk menanam singkong di tanah yang terlindung dari banjir. Dan mereka juga menanam tanaman kecil lainnya seperti ubi jalar, pisang, serta ubi. Di sisi lain, Sungai Kongo dan anak-anak sungainya membentuk sistem saluran air yang dapat dilayari dan menjadi jalur utama sebagian besar perdagangan di Afrika Tengah. Dalam batas teritorial Republik Demokratik Kongo saja, terdapat sekitar 14.000 km jalur air yang dapat dilayari. Dari total ini, sekitar 1.050 km dapat diakses di semua musim untuk tongkang, dengan kapasitas antara 800 hingga 1.100 ton. Jumlah barang yang diangkut melalui air ini terdiri dari hasil pertanian, kayu, mineral, termasuk tembaga, minyak sawit, gula, kopi, kapas, dan bahan bakar. Jaringan ini telah mendorong pembangunan ekonomi di daerah pedalaman yang jauh dari pantai. Bahkan, Sungai Kongo menjadi satu-satunya cara untuk melakukan perjalanan antara Kinshasa dan Kisangani, dua kota besar yang terdapat di Republik Demokratik Kongo. Setiap tahun, sekitar 1.500 penumpang melakukan perjalanan yang sulit antara kedua kota ini, yang untuk itu mereka harus menempuh perjalanan yang berbahaya. Penumpang bepergian dengan tongkang barang yang kelebihan muatan dalam perjalanan 1.600 km yang bisa memakan waktu hingga berminggu-minggu. Selain itu, Sungai Kongo merupakan sumber potensial pembangkit listrik tenaga air yang terbesar di Afrika. Pada bulan Februari tahun 2005, perusahaan listrik milik negara Afrika Selatan yaitu Eskom mengumumkan proposal untuk meningkatkan kapasitas secara dramatis melalui perbaikan dan pembangunan bendungan pembangkit listrik tenaga air baru. Proyek ini akan menghasilkan listrik sekitar 40 gigawatt atau 2 kali lipat dari bendungan 3 Ngarai Cina.